Halo para investor semuanya, di video kali ini saya ingin membahas tentang gimana caranya kita mengukur kinerja portfolio kita. Ya kadang-kadang orang cuma ngelihat portfolionya minus atau positif. Kalau positif bagus, kalau minus jelek. Nah tapi sebenarnya kita kembali lagi mengukur portfolio itu tergantung dari di mana tempat kita berinvestasi. Nah itu akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita kan berinvestasinya di saham ya, di saham. Jadi portfolio kita itu isinya adalah saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya yang namanya saham-saham di Indonesia itu kan ada 600-an dan total 600-an saham ini dijadikan satu indeks namanya indeks harga saham gabungan. Oke. Dan kita kalau lihat IHSG itu udah turun dari 6.299 menjadi 4.000-an atau mungkin sekitar 5.000-an lah sekarang ya. Itu berarti ada penurunan sekitar 20%-an ya dari akhir tahun 2019 sampai tahun berjalan sekarang. Ada orang yang nanya gitu, ini portfolio saya minus lumayan gitu. Jadi kinerja investasi dia nggak bagus. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya investasi di saham, ada baiknya kita membandingkan kinerja portfolio kita dengan kinerja dari IHSG. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, kayak misalnya saya investasi di saham dari awal tahun sampai sekarang minusnya 10%. Ya, minusnya 10%. Tapi kalau misalnya kita lihat IHSG, itu minusnya minus 20%. Artinya portfolio kita memiliki kinerja yang lebih baik daripada IHSG sebesar 10%. Ya, saya ulangi lagi, IHSG-nya minus 20%, portfolio kita minus 10%. Artinya portfolio kita mengungguli IHSG sebesar 10%. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, wah saya udah investasi saham terus mendapatkan return 10% di tahun lalu gitu. Misalnya. Itu returnnya bagus banget gitu di atas bunga deposito. Oke, which is benar gitu ya, di atas deposito yang mungkin sekitaran 5-6% atau bahkan 7%. Tapi ternyata IHSG itu di tahun lalu naik mungkin 30%. Nah, kalau misalnya seperti itu kejadiannya, portfolionya kan berarti returnnya cuma 10%, IHSG-nya returnnya 30%. Artinya portfolio yang 10% itu kalah sekitar atau ketinggalan 20% dibandingkan dengan IHSG. Padahal kita kalau misalnya berinvestasi saham secara individual ya, maksudnya saham bukan beli 600 saham, kita cuma beli beberapa saham aja. Kalau misalnya return kita ternyata jauh di bawah IHSG seperti yang saya gambarkan tadi ya, kalah sekitar 20%, buat apa capek-capek kita periksa saham, ya, periksa perusahaan gitu ya, fundamentalnya, terus beli di harga murah, tapi ternyata masih kalah juga gitu sama IHSG. Ya mendingan kita taruh aja di reksadana indeks, terus kita diemin aja, karena reksadana indeks itu biasanya memiliki kinerja yang mirip-mirip dengan indeksnya, misalnya IHSG atau LQ45 atau indeks syariah ya, tergantung dari reksadananya. Jadi yang perlu kita lakukan kalau misalnya kita berinvestasi di saham, ya portfolio kita ini kita ukur, kita bandingkan dengan yang namanya IHSG. Kalau nggak IHSG bolehlah LQ45, IDX30 itu juga boleh kalian bandingkan gitu. Dan satu lagi yang menurut saya bisa kita pelajari dari Phil Fisher ya, kalau misalnya kita mau mengukur portfolio kita misalnya dengan satu metode gitu ya, itu minimal harus kita ukur selama 3 tahun ke depan. Jadi jangan karena seminggu ini kita kalah dari IHSG kita bilang metode kita jelek, enggak ya. Jadi kita perlu minimal 3 tahun untuk mereview apakah metode investasi kita ini benar apa enggak. Ya kalau misalnya cuma seminggu, cuma sehari atau bahkan 2 jam gitu ya, kadang-kadang ada orang yang beli saham hari ini, 2 jam kemudian dia bilang, wah saham gue turun,
padahal indeksnya naik gitu, berarti metode dia salah. Ya belum tentu gitu. Harus kita ukur selama 3 tahun ke depan dengan metode yang sama ya. Baru kita tahu ini sebenarnya metode berjalan apa enggak. Apakah cukup bagus untuk dijadikan metode investasi atau tidak gitu. Ya jadi selalu bandingkan kinerja portfolio saham ya, kita bandingkan dengan kinerja IHSG-nya atau indeksnya. Ya kalau misalnya kalian berinvestasi di tanah, ya kalian bisa bandingkan lah kira-kira rata-rata orang-orang dapat berapa, kalian dapat berapa gitu. Berarti kalian mengungguli market atau tidak. Intinya kan seperti itu. Dan memang yang paling penting adalah kita harus kalau berinvestasi itu ya mengalahkan yang namanya inflasi. Inflasi kita beberapa tahun ke belakang mungkin memang cukup rendah ya, di kisaran 5% paling. Kisaran 5%, dan kalau misalnya kita dalam 3 tahun ke depan atau di belakang 3 tahun ke belakang ini kita tidak bisa mengalahkan inflasi, nah itu menurut saya perlu dicek lagi gitu metode investasinya. Seharusnya kalau misalnya kalian memiliki metode investasi yang benar, paling tidak kalian bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Jadi at least target kalian per tahunnya ya, per tahun 5%. Tapi ukurnya buat 3 tahun ke depan atau 3 tahun ke belakang. Oke, jadi mungkin demikian ya dari saya tentang gimana sih caranya kita mengukur kinerja portfolio. Kadang-kadang orang membandingkan portfolio dia dengan sesuatu yang nggak nyambung gitu. Misalnya dia membandingkan kinerja portfolio saham dibandingkan dengan kenaikan harga tanah di sekitarnya, ya itu agak-agak nggak nyambung. Jadi kalau misalnya kalian investasi di saham, lebih bagus ya, alangkah baiknya kalau misalnya kalian membandingkannya dengan indeks harga sahamnya, atau LQ45, atau IDX 30, atau indeks-indeks lainnya. Ya itu salah satu masukan dari saya gitu. Terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Jangan lupa ya untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.